Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita sampai pada sesi 3 dari acara Daurah Syariah ini. Yang insyaallah adalah sesi terakhir untuk materi tafsir, yang di sini akan membahas tafsir ayat kursi dan penutupan dari surat Al-Baqarah. Bersama Ustadz kita Ustadz Izzuddin Al-Qassam Bahalwan, yang beliau adalah anggota dari Komisi Fatwa MUI Pusat Majelis Ulama Indonesia. Baik Ustadz, kami persilakan kepada Antum. Tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Ubaidillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Recording in Asyhadu progress. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali apa yang sudah kita mulai dari tadi pagi, pembahasan tentang tafsir. Dan kembali kita insya Allah kita akan mencoba untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ayat yang mulia yaitu ayat kursi dan penutup dari surat Al-Baqarah. Semoga ini menjadi inspirasi bagi hadirin sekalian, karena sekali lagi bahwa di malam hari tentunya tadabbur itu menjadi hal yang cukup penting sebagai kawan kita sebelum kita tidur untuk malam hari ini. Baik. Kita mulai dari ayatul kursi, insya Allah kita coba melihat dari perspektif, atau kita baca lah ya, kita baca dari sisi keutamaan dari ayat ayat kursi. Tapi mungkin sebelum itu mungkin teman-teman bisa buka dulu surat Al-Baqarah ayat 255 tentang ayat kursi, dan kita akan coba untuk mentadabburinya insya Allah. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an memiliki beberapa surat yang mulia. Di antara surat yang mulia itu adalah, tentu paling utamanya adalah surat Al-Fatihah yang kita bahas pada sore tadi. Adapun juga ada ayat yang mulia. Jadi selain daripada surat yang mulia, ada pula ayat yang mulia. Dan ayat yang mulia itu adalah ayat kursi. Dan ini coba kita lihat dalam riwayat yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abul Munzir, yaitu gelar kunyah dari Ubay, tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan narasi pertanyaan. Tentu narasi pertanyaan ini akan memancing rasa penasaran, sehingga ilmu yang masuk itu akan cenderung lebih mudah. Ya, karena apa? Karena memang orang dimulai dengan rasa penasaran. Kecuali kalau memang dia itu tidak penasaran sama sekali, itu ilmu ya akan cepat lupa. Tapi seseorang yang akan mendapatkan ilmu dengan baik dan benar, dan juga akan tertancap erat di dalam hati dan pikiran dia ketika dia sudah mulai penasaran dengan apa atau objek yang akan dia kaji. Lalu dengan tawadhu, Ubay bin Ka'ab mengatakan, Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung? Aku pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka beliau memukul dadaku dan berkata, demi Allah, selamat atas ilmu yang diberikan Allah kepadamu, wahai Abul Munzir. Baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sebuah pertanyaannya untuk memperkuat. Ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka yang mereka yang memiliki fitrah yang baik, keimanan yang baik, itu akan mudah untuk bisa membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sekaligus juga ini menjadi sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan mempelajari di ayat kursi ini tentang betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya kita dan kewajiban kita untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain selain kematian. Artinya memang ayat ini merupakan ayat yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang sudah menjamin, berarti kita harus menyorotnya dengan sorotan yang lebih detail lagi, berkaitan dengan ayat kursi. Faidahnya adalah hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Maksudnya tidak ada yang menghalanginya masuk surga ketika ketika mati. Nah, ini merupakan tafsiran daripada hadis-hadis tersebut. Baik, artinya saat kita mengetahui bahwa ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang mulia, maka siapkan pikiran kita, siapkan hati kita untuk menerima keindahan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat kursi ini. Mari kita coba mulai dari potongan pertama. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan memperkenalkan dirinya, yaitu adalah Allah. Maka sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang hari ini, bahwa sesungguhnya ada yang disebut sebagai bara'atul istihlal atau ada yang disebut sebagai muqaddimah dari pembahasan. Maka ayat kursi ini merupakan ayat yang utuh. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di pertama kali tentang dirinya Allah, oh berarti penjelasannya akan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan sebuah narasi la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang berhak disembah selain selain Dia, yaitu selain selain Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat perkataannya, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini selain Dia. Ilah artinya ma'bud, yaitu sesembahan atau yang berhak diibadahi. Kata bihaqqin adalah khabar muqaddar yang dihapus. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak boleh ada yang berhak atau tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya dengan Allah, kecuali hanya pada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala saja. Baik. Coba kita lihat perkataannya terlebih dahulu ya. Al-Hayy artinya yang memiliki kehidupan sempurna, kekal, tidak memiliki selain Dia. Yang kekal tidak dimiliki selain Dia, kehidupannya tidak dimulai dari kematian dan tidak akan tertimpa kematian, dan Al-Qayyum yang senantiasa mengurus ciptaannya, semua makhluk membutuhkannya sedangkan Dia tidak membutuhkan mereka. Baik. Kita mulai dari narasi yang pertama, la ilaha illa huwa. Tiada yang berhak disembah melain hanya Allah Subhanahu. Tiada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahwa Allah lah yang berhak untuk menyombongkan dirinya. Allah lah yang berhak untuk mengatakan dirinya adalah besar. Saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illa huwa, maka sesungguhnya ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berada dalam jabatan tertinggi, kalau dia mengatakan saya adalah raja, saya adalah presiden, saya adalah pemimpin kalian. Kalau memang posisinya besar, maka ucapan itu memang layak untuk diucapkan. Kalau memang dia posisinya tinggi, kalau dia memang posisinya agung, maka pada saat dia memproklamirkan dirinya, itu adalah hal yang wajar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang paling fasih,
dalam bahasa Arab dengan mengatakan ana afsahul Arab. Aku adalah orang Arab yang paling fasih. Memang betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling fasih bahasa Arabnya dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka dari itu karena memang posisinya tinggi maka pantas untuk memperkenalkan dirinya dan layak untuk memperkenalkan dirinya dan layak untuk diakui bahwa dirinya memang seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk difahami. Saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu la illa huwa, tiada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Layak Allah mengatakan hal tersebut. Karena kelayakan itulah. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perkataan ini untuk mengunci pikiran manusia bahwa kalian tidak berhak untuk sombong, yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk memproklamirkan sejatinya akan dirinya sendiri itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah, apakah manusia itu mudah untuk mempercayai hal itu? Apakah manusia itu mampu dengan mudah untuk mengakui hal itu? Bukankah manusia itu butuh yang namanya bukti untuk mengakui sesuatu? Bukankah manusia itu butuh yang namanya alasan untuk dia mengakui sesuatu? Dari situlah Allah Subhanahu wa taala yang paling paham tentang kehidupan manusia, paling paham tentang sifat manusia, paling paham tentang fitrah daripada manusia. Maka pada saat Allah menyebutkan Allahu la illa huwa, memperkenalkan dirinya, Allah pun juga memberikan fasilitas kepada manusia untuk mengimani, untuk mengetahui, untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perkenalkan dirinya pertama dengan kata Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup dan Allah yang senantiasa memberikan pengurusan secara terus-menerus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dirinya dengan kata Al-Hayy? Kenapa bukan yang lain? Apa istimewanya? Apa istimewa dari sifat Al-Hayy? Kehidupan. Saat salah satu anggota keluarga kita meninggal, saat salah satu anggota keluarga kita meninggal, maka ada satu ketimpangan, ada satu bangunan roboh di dalam keluarga kita. Ketika sang ayah meninggal, maka perasaan rasa rumah, ruh rumah itu sudah mulai berubah. Ketika ayah yang menopang kehidupan rumah tangga, ketika ayah yang menopang kehidupan di dalam rumah, menjadi pondasi, menjadi rumah, menjadi penaung, ketika di rumah, tiba-tiba pondasi itu retak. Tiba-tiba payung itu mulai robek. Tiba-tiba ruh itu sudah mulai hilang. Rasa sedih pecah. Sang istri menangis karena ditinggal sang suami yang dia cinta. Sang anak menangisi karena ayahnya yang selama ini mendidiknya, memberikan, yang mengantarnya dia sekolah, yang terus memberikan nasihat, menanyakan kabarnya seperti apa. Tiba-tiba ayahnya meninggal. Artinya kehidupan itu begitu berarti, kawan-kawan sekalian. Setelah ayah meninggal, gantian ibunya yang meninggal. Ibu sebagai sebuah jantung dari sebuah jantung dari rumah yang terus berdetak untuk mendetakkan, untuk menggerakkan hati seorang anak. Saat anak mulai ketakutan kepada ayahnya, maka dia pertama kali meminta ibunya untuk berbicara kepada ayahnya. Saat sang anak itu menginginkan sesuatu dari orang tuanya, dia tidak langsung ngomong ke ayahnya, tapi ngomong ke ibunya terlebih dahulu. Saat dia ada sesuatu yang ingin dicurhati, dia tidak langsung kepada ayahnya, tapi curhat kepada ibu. Fondasi. Tiba-tiba sang ibu meninggalkan kita. Tiba-tiba sang ibu meninggalkan anak tadi. Pecah tangis sang anak. Jantung itu sudah mulai mati. Dan ketika itulah sang anak muda mulai berpisah dengan keluarganya masing-masing. Berharganya sebuah kehidupan. Ya, berharganya sebuah kehidupan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mati. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan secara sempurna. Alhamdulillah.
Allah yang memiliki kehidupan secara sempurna. Allah tidak dimulai dari sebuah ketiadaan. Allah sudah ada sedari dulu. Allah tidak sama seperti makhluk-makhluknya yang dimulai dari ketiadaan lalu menjadi ada. Tidak. Allah sudah ada. Teman-teman ya. Allah tidak bermula dan Allah tidak berakhir. Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Karena memang kehidupan itu sangat berarti. Artinya kehidupan yang kita alami masih berjalan ini, teman-teman sekalian. Tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Saat ayah kita meninggal, ibunda kita meninggal, keluarga kita meninggal, kita mengkhawatirkan hal tersebut kan? Kita khawatirkan kalau ayah kita meninggalkan kita. Kita khawatirkan kalau ibunda kita meninggalkan kita. Kita khawatirkan kalau anak kita meninggalkan kita. Kita khawatirkan kalau saudara kita meninggalkan kita. Semua khawatir akan kematian. Bahkan kita khawatir dengan diri kita sendiri ketika kita meninggalkan diri kita sendiri. Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Apa tanda itu semua, teman-teman sekalian? Tanda bahwa tidak perlu ada yang tidak perlu engkau mengkhawatirkan hal tersebut. Karena sandaran utama dalam hidupmu itu tetap hidup. Sandaran hidupmu yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu hidup. Gak akan meninggalkan engkau. Engkau bisa akses kapanpun. Engkau bisa berbicara dengannya kapanpun. Engkau bisa mengadu seluruhnya kapanpun. Allahu la ilaha wal hayy. Bukan, tapi bukan hanya kehidupan saja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah adalah Al-Qayyum yang mengurus kehidupan, yang mengurus makhluknya. Engkau bisa akses bukan sekedar pengaksesan saja, bukan sekedar engkau keluhkan saja, bukan sekedar engkau curhatkan saja, tapi Allah yang mengurus. Apa yang perlu dikhawatirkan? Allahu la illa huwal hayyul qayyum. Allahu alladzi la ilaha yu'badu bihaqqin illa huwa wahdahu duna siwah. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia satu-satunya. Al-hayyu hayatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang sangat sempurna. La mauta fiha wa la naqs. Allah tidak memiliki, Allah tidak akan pernah mati, dan Allah juga tidak memiliki kekurangan. Coba, ya Allah, kita kita punya sosok yang bisa kita kita sandarkan tiap hari gitu loh. Kita punya sosok yang nggak pernah ninggalin kita. Nggak perlu khawatir kita ditinggalkan. Kita khawatir ditinggal orang tua kita. Kita khawatir ditinggal keluarga kita. Tapi kita nggak perlu khawatir gitu loh. Ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak pernah pamit dari dirimu. Allah nggak pernah pamit dari dirimu. Coba, itu janji Allah. Tapi masalahnya kita itu selalu pergi dari Allah Subhanahu wa taala tanpa pamit. Itu yang menjadi masalah. Al-Qayyum alladzi qama bi nafsihi. Allah yang maha mengurus segala sesuatu sendirian. Dalam artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun. Fastaghna an jami'i khalqihi. Tidak membutuhkan bantuan dari satupun dari makhluknya. Wa bihi qamat jami'an makhluqat fala tastaghni anhu fi kulli ahwaliha. Karena dialah semua makhluk ini bisa berdiri. Karena dialah dirimu bisa berdiri. Karena dialah dirimu bisa melihat. Karena dialah dirimu bisa berpikir. Karena dialah dirimu bisa melangkah. Karena dialah engkau bisa meletakkan tanganmu di tempat apapun. Sehingga mereka semua senantiasa membutuhkannya dalam kondisi apapun juga. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan sedih ya. Gak perlu sedih. Ada Allah gitu ya. Ada Allah terus. Minta maaf lah pada Allah Subhanahu wa taala karena selama ini kita meninggalkan Allah itu tanpa pamit. Tapi Allah selalu melihat kita. Coba bayangkan. Coba bagi para orang tua itu
Gimana rasanya ya ketika melihat anaknya itu bermaksiat coba di hadapan dia. Orang tua melihat anaknya minum khamr, orang tua melihat anaknya itu berzina. Coba gimana rasanya? Sakit hati, capek ya. Kok bisa anakku seperti ini? Atau misalkan ketika sang anak melihat orang tuanya berbuat dosa, sakit hati nggak? Sakit hati. Kecewa nggak? Kecewa. Bisa maafin? Belum tentu. Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengurus, tiba-tiba melihat hambanya bermaksiat, melihat hambanya berbuat dosa. Lalu dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala bilang, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, betapa durhakanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula tertidur. Ya Allah itu bimbing kita. Ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita itu nggak pernah kurang gitu. Nggak pernah kurang. Sesempurna-sempurnanya orang tua, sehebat-hebatnya orang tua, melarang anaknya untuk megang HP, di umur sekian baru dibolehin pegang HP, diajarin ngaji terus-menerus, didengerin murotal tiap hari. Tapi ketika dewasa kita lihat ada banyak sekali kekurangan anak-anak kita. Coba, kurang apa kasih sayang kita terhadap anak kita? Kurang apa kasih sayang kita terhadap murid-murid kita? Kurang apa kasih sayang kita dengan orang-orang terdekat kita? Semua ada luputnya. Karena apa? Karena kita manusia. Ada luputnya, ada ngantuknya, kadang tertidur, kadang lalai, kadang manusia. Tapi Allah bilang, la ta'khudhuhu sinatun wa la nahum. Allah tidak pernah dilanda kantuk dan tidak pula dilanda tidur. Ya Allah, sempurna. Sempurna Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Tapi begitulah kita. Selalu mencari jalan keluar, selalu mencari jalan untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam apapun, dengan berbagai motif yang kita buat sendiri. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kita lihat kosakata terlebih dahulu. Ta'khudhu, menguasai atau mengalahkan. Sinatu, rasa kantuk sebelum tidur. Al-Qurtubi berkata, rasa kantuk nu'as itu jika ada di mata. Namun jika sudah ada di hati, maka dikategorikan naum. Ya, baik. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala lalu menyebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Sebelum kita ke man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kunci utama daripada ayat ini atau termasuk kunci lah, termasuk kunci ya di antara kunci semua ayat ini itu adalah kunci gitu ya. Termasuk kunci dari ayat kursi ini ada dalam kata-kata lahu, miliknya lah, miliknya lah. Mafis samawati wa mafil ard. Apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Coba kita absen apa yang ada di langit. Ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada planet-planet. Apapun itu yang di langit. Yang di bumi ada siapa? Ada kita, ada ayah kita, ada ibu kita, ada kakak kita, ada adik kita, ada saudara kita, ada paman kita, ada tante kita, ada kakek kita, ada nenek kita, ada anak kita, ada rumah kita. Siapa lagi? Ada suami kita, ada istri kita, ada harta kita, ya ada rekening kita, rekening satu, rekening dua, rekening tiga, ada rumah, aset ini, aset itu. Coba, ada kan ya di dunia ini kan ya? Tapi apa kata Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi seluruhnya milik Allah Subhanahu. Tadi saya sudah mengabsen berapa? Kita milik Allah. Ayah kita milik Allah. Ibu kita milik Allah. Suami kita milik Allah. Istri kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Saudara kita milik Allah. Kakak kita milik Allah. Adik kita milik Allah. Tante kita milik Allah. Paman kita milik Allah. Kakek kita milik Allah. Nenek kita milik Allah. Rumah kita milik Allah. Rekening kita milik Allah. Aset kita milik Allah. Asuransi kita milik Allah. Handphone kita milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Absen seluruh apa yang kita punya pada hari ini dan baca ayat ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, seluruhnya absen ini, ya Allah ini milikmu ya Allah, bukan punya kita. Secinta apa dirimu dengan istrimu? Secinta apa dirimu dengan anakmu? Secinta apa dirimu dengan ayahmu? Secinta apa dirimu dengan ibumu? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milikmu. Engkau hanya mengaku-ngaku kalau itu adalah milikmu, tapi pada hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa seseorang itu dilanda kesedihan yang sangat luar biasa? Karena semua merasa bahwa itu adalah milik dia. Ayahnya milik dia. Sehingga ketika ayahnya meninggal, dia menangis. Manusiawi menangis. Tapi jika berlebihan, ini adalah masalah. Ditinggal orang yang tersayang, langsung menangis, mereok, sakit hati, apa, dan lain sebagainya. Itu milik Allah, bukan milik engkau. Maka itulah kenapa Allah menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menyadarkan dirimu, hei, itu bukan punyamu. Itu punya Allah. Akan kembali ke Allah juga. Syekh Profesor Dr. Hamdi Zakzuk, seorang syekh di Al-Azhar. Beliau ketika membahas tentang harta, dalam buku beliau tentang Maqasidus Syariah, beliau ketika membahas tentang harta, beliau itu menyebutkan bahwa harta itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan harta tersebut ada yang dibagikan kepada kita, ada yang dibagikan kepada orang lain. Jadi pada saat kita memegang harta kita, pada prinsipnya itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Saat kita gunakan tidak dengan cara yang terbaik, maka sesungguhnya kita telah menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Saat kita kikir, berarti kita sedang merasa bahwa ini adalah milik kita dan kita menafikan kepemilikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kenapa kalau Rasulullah SAW sampai berkata, "Man qatala limalihi fahuwa fi sabilillah." Barang siapa terbunuh, man qutila limalihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa terbunuh karena menjaga harta dia, maka sesungguhnya dia meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena yang dia jaga adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah akhirnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard ini harus menyadarkan kita semua. Sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sampaikan, ayah, engkau bukan milikku ayah, engkau milik Allah. Sampaikan kepada ibu-ibu, engkau milik Allah. Ya, ayah, ibu, aku itu milik Allah. Sehingga kesedihan itu tidak terlalu berlebih. Sehingga kesenangan itu tidak terlalu berlebih. Tidak terlalu membawa kecintaan yang dapat mendolimi orang lain, mendolimi keluarga kita sendiri. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Engkau tidak akan bisa bermanfaat bagi orang lain kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan, kemampuan untuk memberikan manfaat. Engkau tidak akan mampu menyayangi orang tuamu secara sempurna kalau tidak Allah Subhanahu wa taala yang mampu menggerakkan hati orang tuamu. Kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri, kita terlalu mengandalkan tangan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan akal kita, mengandalkan mata kita, mengandalkan kaki kita. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafa'atu at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madharrah. Syafaat adalah yang menjadi perantara bagi pihak lain agar mendapatkan manfaat atau menolak bahaya.
Coba kita lihat penafsiran dengan hadis syafaat. Ada hadis panjang dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ati tahtal arsh." Aku datang ke bawah arsh. Aku tersungkur bersujud kepada Allah. Lalu dibukakan bagiku ilham untuk aku memujinya dengan pujian-pujian yang tak dapat kuhadirkan saat ini. Ini seakan, ya Allah. Coba bayangkan ya ketika kita tuh melihat Allah gitu. Apa yang mau kita ucapin gitu. Seorang anak itu ketika dia itu lama nggak ketemu sama orang tuanya gitu. Tiba-tiba ketemu sama orang tuanya. Ya Allah, Abi, Umi, ayah, aku nangis. Ya Allah, aku kangen banget gitu. Coba pecah tangis kita ketika kita ketemu dengan orang tua kita setelah sekian lama kan gitu. Coba bayangkan teman-teman ada yang udah pernah umroh kan? Ada yang pernah umroh kan? Coba dari mulai umur kita masih kecil sampai dewasa kita sholat menghadap Ka'bah gitu. Coba langkah pertama pertama pandangan pertama kita ketika melihat Ka'bah, pecah tangis kita. Ya Allah, ini selama ini yang aku menghadap ke sini untuk sholat. Tapi coba yang selama ini ngatur kita, yang selama ini bimbing kita, yang selama ini kasih arahan sama kita, terus tiba-tiba kita melihat, ya Allah, selama ini aku menyembahmu ya Allah. Selama ini aku menyembahmu ya Allah. Maka wajarlah Rasulullah SAW sampai menyebutkan bahwa tidak bisa dibayangkan pujian-pujiannya. Allah pun membiarkanku sesuai kehendaknya lalu berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dan mintalah, engkau akan diberi. Washfa'tu syafa'. Berilah syafaat. Syafaatmu akan diperkenankan. Ini untuk menunjukkan bahwa sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja tidak mampu untuk memberikan syafaat. Atas izin Allah lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu memberi syafaat. Maka untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dekatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya membatasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dekatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dia mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Coba kita lihat arti katanya. Ma baina aydihim, masa depan dan masa kini. Ma khalfahum adalah masa lalu. Allah itu tahu masa lalu kita. Detil tentang masa lalu kita. Kita pun kadang lupa. Kita pun kadang lupa tentang masa lalu kita. Allah tahu tentang apa yang dikerjakan pada hari ini. Kita lagi kajian, kita lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Dan Allah tahu tentang masa depan kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini semua? Kita boleh menyesali perbuatan kita. Kita boleh mengatakan diri kita itu dilumuri dengan dosa dan kesalahan. Tapi kembali lagi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pada prinsipnya episode kehidupan kita masih berjalan. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ini saya punya kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf, karangannya Waliullah Dahlawi, yang ditahqiq oleh Ahmad Ratib Armush sama Murajaah Syekh Abdul Fattah Abu Bunda. Coba bayangkan. Dalam kitab ini itu ada 103 halaman. 103 halaman. 103 halaman ini, kalau misalkan saya baru baca mukadimahnya doang, lalu saya bilang, ini kitab jelek ini, kitab nggak bagus, adil nggak kira-kira? Nggak adil loh.
Karena apa? Karena saya baru bisa menentukan kitab ini bagus atau jelek kalau saya sudah baca dari awal sampai akhir. Kan gitu. Nah, dari situlah akhirnya sama. Episode kehidupan kita pun juga seperti itu, teman-teman sekalian. Episode kehidupan kita pun juga seperti itu. Kita misalkan dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun. Kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun. Lalu kita masih di umur 29, 30, 35, 40. Kita masih di tengah. Kira-kira adil nggak kalau bilang, aduh aku ini udah paling hancur, aku tuh udah fatal, aku ini orang tua yang bermasalah, orang tua yang gagal didik anak dan lain sebagainya. Adil atau enggak? Nggak adil. Kita baru bisa menghukumi hidup kita itu bermasalah atau tidak. Dalam arti bermasalah itu hancur atau tidak kalau kita sudah melihat ending dari kehidupan kita. Apakah happy ending atau sad ending? Karena terkadang kehidupan ini penuh dengan plot twist. Orang yang dulunya soleh tiba-tiba plot twist menjadi orang yang paling berbahaya, paling bermasalah di akhir hidupnya. Tapi mungkin ada orang yang kehidupannya itu dikucuri dengan dosa-dosa. Tapi di akhir hidupnya ada plot twist sehingga dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbaikilah dari sekarang karena tentu akhir itu berdasarkan pada pertengahannya juga dan bagaimana mulanya, teman-teman. Ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang mampu melihat ilmu Allah walau sedikit, kecuali apa yang Allah ajarkan dan tampakkan. Artinya, memahami ilmu Allah itu mustahil. Memahami takdir Allah itu mustahil. Memahami masa depan kita mustahil, karena Allah yang tahu. Jangan memforsir diri kita untuk memikirkan sesuatu yang kita tidak sampai di sana. Capek kita itu kalau mikirin, ya Allah nanti masa depan gue seperti apa. Jangan, jangan, stop, stop, stop. Udah, perbaikilah pada hari ini. Itu yang paling bisa kita lakukan. Masa depan nggak mungkin. Sampai kepala Anda pecah, sampai kepala kita itu hancur, sampai otak kita itu remuk, ya, tengkorak kita itu remuk. Tak akan pernah bisa kita itu mengetahuinya. Jadi tolong jangan forsir pikiran kita untuk mengetahui apa yang tidak mungkin kita ketahui. Karena yang mampu mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalau toh kita tahu, itu hanya pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Kata ahata aslinya dipakai untuk siapa yang berhasil menguasai sesuatu atau ilmunya telah sampai pada puncaknya. Tandanya bahwa kalau engkau merasa mampu mengetahui seluruhnya apapun, engkau faham fikih secara menyeluruh, faham tafsir secara menyeluruh, faham hadis secara menyeluruh, di mata Allah Subhanahu wa taala ilmu kalian hanya sedikit. Di mata Allah ilmu kita cuma sedikit. Orang mau ngaku dukun, tahu tentang masa depan, tahu tentang ini dan lain sebagainya. Gak ada. Gak ada apa-apa. Cuma Allah yang mengizinkan kita. Allah yang menitipkan ilmu kepada kita. Jadi tolong jangan forsir tenaga kita. Jangan forsir pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang kita nggak mungkin kita ketahui. Udah, laksanakan pada hari ini. Karena itu yang paling mungkin kita laksanakan. Ya'lamu ma madha min umuri khalqihi mimma waqa' wa ma yastaqbilunahu mimma lam yaqa' wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi ta'ala illa bima syaa ayyattali'ahum alaihi. Dia mengetahui semua urusan makhluknya yang telah terjadi di masa lalunya. Allah tahu tentang masa lalu kita. Allah tahu dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Allah tahu aib-aib kita. Dan yang belum terjadi di masa depan, kita mau melakukan kesalahan, kebaikan di masa depan, Allah tahu. Artinya apa? Betapa betapa amannya diri kita gitu loh kalau kita sudah membicarakan tentang masa depan kita. Ya Allah, Allah tahu masa depanku seperti apa gitu. Tapi kan permasalahannya kita yang nggak tahu. Karena kita nggak tahu, ya sudah kita minta sama Allah. Ya Allah, aku minta ya Allah.
Masa depanmu itu memang yang terbaik. Masuk surgamu ya. Dan mereka tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah kecuali sebagian kecil yang dia kehendaki untuk dia tunjukkan kepada mereka. Jangan merasa diri kita paling tahu, diri kita paling alim, diri kita yang paling memahami. No, tidak akan pernah bisa kita mengetahui apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu. Faedahnya adalah bantahan kepada penolak takdir yang beranggapan Allah baru mengetahui perbuatan makhluk setelah terjadi. Nah, ini adalah bantahan kepada mereka yang menolak takdir. Seakan-akan bahwasanya Allah itu tahu setelah kejadian itu terjadi. Enggak. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui masa depan manusia. Dan itu adalah hikmah, itu adalah kenikmatan. Coba bayangkan. Ya. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala nggak tahu, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala nggak tahu, kita mau minta tolong siapa coba? Allah sendiri aja ada kekurangan. Kalau menggunakan narasi tadi ya, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala nggak tahu ya, Allah sendiri aja ada kekurangan, buat apa kita minta tolong? Sama-sama nggak tahu masa depannya seperti apa. Justru karena Allah Subhanahu wa taala tahu masa depan kita, maka kita berhak untuk meminta tolong. Kita udah mengerjakan ujian. Kita sudah mengerjakan ujian. Guru kita tahu nilai kita, ya kan? Kita yang nggak tahu nilai kita. Tapi karena guru itu tahu nilai kita atau tahu kualitas kita sebelum kita melaksanakan ujian, tahu tentang kualitas kita bisa minta pertolongan sama guru kita. Pak, Bu, tolonglah kita dibantu lah agar soal itu jangan susah-susah. Kan gitu. Sekalipun ujian itu belum belum dimulai. Jadi bersyukurlah Allah yang mengetahui segala hal. Dan kita tidak mengetahui berarti tanda ada masa, ada harapan yang Allah siapkan kepada kita agar kita bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Tidak berat memelihara keduanya, langit dan bumi. Ya Allah, kita aja baru ngurusin berapa orang aja udah pusing, udah stres, udah jadi botak lah, udah jadi apa? Capek. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya mengatakan bahwasanya mudah ngurusin langit, ngurusin bumi itu mudah. Jadi kan kalau kita tuh bersandar kepada yang maha kuat itu kan ya Allah, nikmat gitu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kursi, Ibnu Abbas berkata, ini penting ya. Ini sebagai sebagai sebuah apa namanya aplikasi dari apa yang kita pelajari pada pagi hari. Ya, bahwa tadi apa yang kita pelajari pada pagi hari, bahwa sesungguhnya untuk mentafsirkan kita harus berlandaskan kepada riwayat, baik riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah ya atau yang disebutkan oleh para para sahabat. Mulai dari tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, lalu Al-Qur'an dengan hadis, lalu Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat, terkhusus Ibnu Abbas sebagai sosok yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mengetahui tafsir. Apa kata Ibnu Abbas? Kursi Allah adalah tempat kedua kakinya. Ah, ini yang penting. Jadi, yang disebut sebagai sebuah kursi, kursi itu bukan yang sama seperti kita di era sekarang, bukan. Namanya kursi itu tatakan kaki gitu loh. Jadi wadah buat naruh naruh kaki. Itu namanya sebut sebagai kursi. Adapun arsy Allah, maka tidak ada yang mampu mengetahui ukurannya. Ya. Nah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah dengan syarat yang sahih, dengan catatan tidak ada yang mengetahui hakikat dan bagaimananya. Jadi, kita tidak perlu membayangkan, ya kita tidak perlu membayangkan karena pada saat dalam urusan-urusan ini kita harus serahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu lebih selamat dan itu lebih lebih selamat di situ. Jadi otomatis dalam konteks ini kita tidak perlu sampai membicarakan, wah kursinya seperti ini, arsnya seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala ini bertempat dan lain sebagainya. Udah serahkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita itu lebih banyak. Udah urusin yang itu aja lah daripada kita ngurusin perdebatan yang begitu pelik. Bagi para akademisi, iya tentu harus mendiskusikan hal tersebut. Tapi tentu kita pasti memiliki prioritas gitu ya. Memiliki prioritas, ada wadah di mana kita harus membahas itu, ada wadah di mana kita lebih mementingkan untuk melihat hikmah di balik itu semua. Baik. Ya uduh, memberatkan atau membuat sulit Al-Ali yang maha tinggi dalam tiga hal. Nah, ini penting. Allah maha tinggi dalam tiga hal. Pertama, tinggi zatnya di atas arsy-Nya.
Yang kedua, tinggi keperkasaannya atas makhluk, dan yang ketiga, tinggi sifatnya dari kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggi apa? Secara zatnya Allah Subhanahu wa taala tinggi. Zat Allah Subhanahu wa taala lebih lebih tinggi. Oh Ustaz, berarti nanti Allah Subhanahu wa taala bertempat. Udah, jangan perdebatkan persoalan itu karena masalah tempat itu debatable. Kalau kita mau detilkan, Ibnu Rushd itu punya definisi tempat. Bahkan dalam Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, dalam karyanya Ibnu Taimiyah, sampai menyebutkan bahwa ada, dan itu dinukil dari perkataannya Ibnu Rushd dalam kitabnya Tahafut. Para ahli filsafat itu sampai berbeda pendapat tentang definisi tempat. Itu ada empat empat definisi. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan ada orang bilang, oh Allah Subhanahu wa taala bertempat ini dan lain sebagainya, pertanyaannya tempat yang dimaksud itu apa? Barulah kita masuk ke dalam definisi selanjutnya. Tapi ala kulli hal, kita nggak perlu menjelaskan ini lebih detail, nanti ada waktu dan tempatnya sendiri untuk mendiskusikannya secara mendetil. Yang pertama, tinggi zatnya di atas arsy-Nya. Yang kedua, tinggi keperkasaannya atas makhluk. Jadi posisi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas makhluknya, supaya tidak menyamakan antara makhluk dengan Allah. Dan yang ketiga adalah tinggi sifatnya dari kekurangan. Sifat Allah itu tinggi. Maka memahami sifat Allah itu juga tidaklah boleh sembarangan di sana. Baik. Yang kebesarannya membuat ciut dan lemah kekuasaannya para penguasa, dan menjadi kecil hidung-hidungnya para raja di hadapan keagungannya. Jadi tidak boleh ada yang lebih tinggi dan merasa tinggi, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di situ. Nah, faedah ayat kursi menetapkan lima nama Allah. Ya, jadi di dalam ayat kursi ini ada lima lima apa namanya, lima sifat ya, atau lima nama Allah. Yang pertama adalah Allah Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, sama sama Al-Azim, ya. Sama Al-Azim di situ. Bahkan di dalam ayat ini ada 18 nama Allah yang tampak maupun yang mudmar, atau yang mudmar itu maksudnya ada domirnya lah di situ, atau yang tersembunyi. Nanti itu tentu kita harus pelajari secara mendalam lagi. Ayat ini berisi 50 kata dan 10 kalimat. Semuanya menjelaskan rububiyah Allah, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang tentang ayat kursi, teman-teman sekalian. Kita lanjut ya. Ya Allah, waktunya memang sangat terbatas sekali untuk bisa mentadaburi, tapi ala kulli hal kita sampai jam setengah 10 ya, insya Allah. Kita sampai setengah 10, jadi tepatlah insya Allah setengah jam ini kita coba untuk membahas tentang ayat terakhir, tiga ayat terakhir di dalam surat surat Al-Baqarah. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang hendak membuka mushafnya silahkan ya, dibuka terlebih dahulu mushafnya. Kita coba untuk menelaah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, terkhusus di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di tiga ayat yang terakhir di sini ada tiga keutamaan. Ada keutamaan tiga ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini. Ibnu Abbas berkata, ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka dari atas kepalanya. Farafa'a Jibril basarahu ila sama'i faqala hadza babun sebentar. Futiha minas sama'i ma futiha qat. Itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka. Qala fanazala minhu malakun fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Sebelumnya ia belum pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini, lalu keluarlah daripadanya malaikat. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi. Ya. Abshir binuraini utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Fatihatil kitab wa khawatimi suratil Baqarah. Ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi. Sebelumnya ia pernah turun ke bumi sama sekali kecuali pada hari ini saja, lalu memberi salam kepada, sedang berkata, bergembiralah atas dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu pembuka Alkitab surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Lan taqra'a harfan minhuma illa u'titahu. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Ini surat ayat yang mulia, jadi kita harap untuk bisa memahaminya secara utuh, sebagaimana kita memahami ayat kursi. Baik.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat Al-Baqarah bagian terakhir ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sama seperti ayat kursi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Kita milik Allah. Seluruhnya milik Allah. Orang tua kita milik Allah. Seluruhnya milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah. Niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia mengampuni siapa saja yang dia kehendaki dan mengazab siapapun yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi merasa keberatan, maka mereka datang kepada Nabi lalu mereka berlutut dan mohon, wahai Rasulullah, bebankan kepada kami amal yang bisa kami lakukan. Allah turunkan ayat ini dan kami tidak mampu melakukannya. Maksudnya perhitungan atas segala yang ada di hati. Maka Rasulullah SAW menjawab, apa kalian ingin berkata seperti perkataan ahli kitab sebelum kalian? Kami mendengar dan kami langgar. Tapi ucapkanlah, kami mendengar sami'na wa ata'na. Kami mendengar sam'an wa ta'atan. Dan kami taat, kami memohon ampunan, wahai Tuhan kami, kepada mula tempat-tempat kembali. Maka para sahabat mengucapkannya sampai lembut lisan-lisan mereka. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Baqarah 285. Lalu setelah mereka mempraktikkan ayat tersebut, Allah hapuskan hukum di ayat tadi, yaitu tadi dengan surat Al-Baqarah 280, 286. Baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan amal hati karena memang amal hati itu berat. Ya, amal hati itu berat. Apa yang ada dalam hati jika dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya niat buruk dan lain sebagainya, wah banyak sekali dosa kita. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, nanti kita akan kaji bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baru menilai amal manusia ketika dia sudah melaksanakannya. Apa yang ada dalam hati Allah Subhanahu wa taala tidak tidak menganggapnya. Ada yang tidak dia hitung sebagai dosa. Maka ada makna kosakata pilihan intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Maksudnya keburukan yang ada di dalam hati yang ditampakkan maupun yang tidak semuanya akan dihisab. Ini yang memberatkan para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu keberatan. Kalau misalkan apa yang ada dalam hati itu juga dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Berat dalam arti gimana? Berat ya karena memang hati ini kan bolak-balik. Sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Terkadang ada kepentingan yang masuk lah, terkadang ada hal-hal positif yang masuk lah, terkadang ada sesuatu sulit sekali. Kalau toh misalkan pikiran hati kita tergerak sedikit lalu tiba-tiba kita berdosa, wah banyak sekali orang yang berdosa di situ. Nah, disitulah maka itu yang memberatkan sahabat Nabi. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah menyebutkan bahwa Allah yang akan mengampuni. Kata ghafara bermakna menutup, yaitu menutupi dosa hambanya di dunia sehingga tidak terumbar, lalu mengampuninya di akhirat. Baik. Nah, sebelum di sini nanti kita akan coba teliti fayaghfiru liman yasha. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, dalam hadis riwayat Muslim, ada satu narasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berada di akhirat, ketika di mahsyar. Ada satu momentum di mana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hambanya satu persatu. Digambarkan oleh Rasulullah SAW akan ada dua sosok hamba. Yang pertama adalah mereka yang taat utuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi dia yang ingkar ketika di dunia. Namun keduanya memiliki kesamaan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka gemetar. Terkhusus apalagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bergetar karena dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam satu ruang yang bahkan disebutkan seakan Allah Subhanahu wa taala memeluk sang hamba tadi. Lalu di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, "Ata'rifu dzanbaka?" Kamu tahu kan dosamu yang ini? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Na'am ya Rabb." Iya, aku tahu dosa itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, "Ata'rifu dzanbaka?"
Dan Allah terus mengulang ata'rifu dzanbaka kada, ata'rifu dzanbaka kada. Kamu tahu kan dosamu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang dulu kamu pernah gini, yang dulu kamu pernah menghina, yang dulu kamu pernah durhaka sama orang tuamu, yang dulu kamu itu menyiksa kucing, yang dulu kamu itu menghina itu, seluruh dosa diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan mengatakan, "Na'am ya Rabb." Iya, aku tahu doa itu. Sembari bergetar karena khawatir akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Satartuha laka fid dunya wa ghafartu lakal an. Pada di dunia, aku menutupi seluruh aib-aib. Aku menutupi seluruh kesalahan-kesalahanmu. Dan pada hari ini, aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Ya Allah. Coba, hari ini aib kita tertutup. Kesalahan kita tertutup. Yang berjasa siapa? Allah. Bukan kecerdasan kita yang mampu menutup aib kita. Menutup seluruh kekurangan-kekurangan kita itu bukan kita. Chatting-chatting bermasalah. Yang mampu menutupi siapa? Bukan kita. Allah yang mampu menutupi. Dosa-dosa kita yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Yang tidak kita share di depan umum. Siapa yang menutupi itu? Allah. Kalau Allah menyebutkan satartuha laka fid dunya, aku menutupi dosa-dosa itu ketika engkau di dunia. Oh, fartulakal an. Dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Ya Allah. Barusan Allah bilang lahu ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah. Allah tahu semuanya. Tapi coba apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah memulai dengan ampunan sebelum menjelaskan tentang azab. Ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul Muhammad beriman kepada Allah, beriman kepada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun. Demikian juga orang-orang mukmin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka juga berkata, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Allah. Hanya kepada mula tempat kami kembali. Coba kita lihat. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Sebelum kita ke sini, Rasulullah itu ya Rasul, dan orang-orang mukmin itu pada prinsipnya itu beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an. Jadi tolong jaga Quran ini. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan bimbingan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin karena mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Semuanya itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, dan itu yang kita sudah pelajari ya bersama Ustaz Rahmat ya berkaitan dengan iman, rukun iman. Tapi yang membedakan adalah la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ini yang membedakan seorang mukmin dengan yang lain. Ajaran-ajaran lain biasanya mengambil satu nabi tapi tidak ada nabi yang lain. Tapi begitulah ajaran Islam. Menganggap bahwa seluruh nabi itu membawa satu risalah yaitu risalah Islam sehingga kita tidak punya alasan untuk membeda-bedakan. Kami tidak membeda-bedakan maksudnya adalah di dalam status risalah dan pensyariatan. Maka kami beriman kepada semua rasul. Tidak seperti Yahudi dan Nasrani yang mereka beriman kepada sebagian rasul tapi mengingkari sebagian yang lain. Itu yang membedakan kita dengan mereka semua. Ghufranaka. Masdar atau kata dasar ya untuk kata kerja yang dihapus yaitu ighfir lana ghufranak. Ampunilah kami dengan ampunanmu, dihapusnya kata ini karena sudah diketahui sehingga tidak perlu disebut.
Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu langsung ingin menyebutlah di sana, ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah kami. Tidak perlu ada kata ampuni lagi gitu loh. Tidak perlu ada kata kata perintah lagi karena semua udah tahu. Yang paling kita harapkan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ampun dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kesimpulan dan faedahnya, sifatnya orang beriman adalah mendengar perintah dan larangan Allah kemudian mentaatinya. Itu. Jadi ketika datang perintah Allah, ketika datang perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan ada hikmah di balik itu. Kita terkadang mencari alasan, kan gitu. Kita kan kadang mencari alasan. Tapi logika kita terkadang terbatas untuk mencari alasan tadi. Maka saat pikiran kita sudah terbatas untuk mencari alasan, maka carilah hikmah di balik perintah tadi. Itu. Karena ketika kita memaksa diri kita untuk mencari alasan, terkadang pikiran kita terbatas. Maka pada saat pikiran kita terbatas, tapi itu perintah Allah dan Rasulnya, maka pasti ada hikmah di situ. Maka carilah hikmah di balik itu semua. Karena mencari alasan itu justru akan memberatkan kita. Tapi mencari hikmah, kita akan memudahkan kita dalam bergerak. Mendahulukan pendengaran dan ketaatan sebelum meminta ampun adalah perantara agar doa lebih dimudah dikabulkan. Nah, ini ya. Jadi, sebelum kata ghufronaka, itu kan ada kata sami'na wa ata'na. Jadi artinya mendengar perintah Allah terlebih dahulu, taat pada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, barulah kita meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya orang berdoa kan seperti itu. Nggak mungkin kan tiba-tiba misalkan ya, ada anak datang kepada orang tuanya, "Ma, duit," ya, "Ma, uang." Itu kan orang tuanya juga, ini anak kurang ajar banget, tiba-tiba pulang dari sekolah tiba-tiba minta uang. Tapi kalau misalkan anaknya itu mamaku yang cantik, bapakku yang ganteng, nah, sebelum dia minta itu udah dikasih, ah, kamu pasti butuh duit kan, udah ini buat kamu lah. Kayak gitu. Ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Boleh, nggak apa-apa kita minta langsung ampunan, nggak ada masalah. Sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membatasi hal itu, tapi ada adab lah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan 4 rukun iman ya, yang tadi kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup krusial ya, yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Syariat apa sih yang berat? Apa sih perintah Allah yang berat? Sholat berat? Enggak kan? Puasa berat? Enggak. Bisa orang melakukan puasa. Zakat berat? Enggak. Semua orang bisa zakat. Apa yang berat dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita saja mungkin yang merasa berat. Kita saja mungkin yang merasa lemah. Diri kita yang lemah. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak pernah ngasih sesuatu kepada manusia itu yang memberatkan dia. Itu tidak mungkin. Taklif malayutok. Taklif malayutok itu artinya beban syariat yang Allah titipkan atau Allah berikan kepada manusia. Tapi manusia tidak mungkin melakukannya. Itu mustahil. Nggak mungkin Allah membebani manusia dan manusia tidak mungkin melaksanakannya. Itu nggak mungkin. Baik dari sisi ibadah maupun dari sisi cobaan. Cobaan yang Allah berikan kepada manusia, nggak mungkin manusia itu nggak bisa mengerjakannya, pasti bisa mengerjakannya. Tapi kan begitulah kita, mendahulukan keluhan dibanding sebuah upaya. Oh, aku nggak bisa, aku berat, aku capek, aku ini dan lain sebagainya. Anda belum mengerjakannya, Anda belum memilihnya, pilihlah sesuatu yang benar. Baru setelah itulah berusaha. Yang seperti tadi kita sebutkan, yang kita pelajari. Ya, ikhtiar, amal, ikhtiar, amal, roja, optimis. Lalu setelah itu tawakal, baru ridho. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat, wa 'alaiha maktasabat. Baginya ada suatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya pula ada suatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Baik, coba kita lihat. Coba kita lihat di sini. Kenapa kok Allah ketika menyebutkan kebaikan menggunakan kasabah, sedangkan ketika membicarakan tentang keburukan atau dosa, Allah menyebutkan iktasabah.
Apa hikmah di balik itu? Kebajikan menggunakan kata kasaba menunjukkan bahwa perbuatan baik sudah dihitung walaupun baru berniat dalam hati Allah. Kita baru niat itu Allah udah kasih pahala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Keburukan menggunakan kata iktasaba menunjukkan bahwa perbuatan buruk tidak dihitung sampai dia lakukan. Ya Allah, ini artinya Allah itu maha baik. Allah tahu kita itu kurang. Allah tahu kita itu kurang. Maka dari itu Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin ngasih syariat yang berat. Allah nggak mungkin ngasih beban kita yang berat. Nggak. Ustadz, kalau toh misalkan Allah itu tidak mungkin memberikan syariat yang berat. Pertanyaannya kenapa kok syariat Allah itu banyak banget? Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Kenapa harus ada itu semua? Saya mau tanya kepada orang yang bertanya itu. Saya mau bertanya kepada orang yang bertanya itu ya teman-teman sekalian. Ketika Anda berkendara di jalan raya, Anda entah naik motor atau naik mobil, apa yang Anda persiapkan ketika hendak naik motor atau naik mobil? SIM, STNK, ya apalagi ya motor atau mobilnya harus ada gitu kan ya, SIM, STNK. Knalpotnya harus dijaga, bukan knalpot yang terlalu berisik, ya. Apalagi pajaknya harus selesai, plat nomornya itu nggak boleh hilang, ya. Belum lagi di jalan harus taat peraturan lalu lintas. Ketika lampu merah berhenti, ketika lampu hijau dia jalan, ketika lampu kuning ya dia harus berhati-hati, persiapan di situ, ya. Tidak boleh ya ketika ada marka yang di jalan raya yang lurus maka tidak boleh menyelip. Tapi ketika ada yang terpotong-potong itu baru boleh boleh menyelip. Kalau ada P terus habis itu slide berarti nggak boleh parkir di situ. Ketika ada tanda menanjak itu berarti tanda bahwa kita akan ada jalan yang menanjak. Pernah nggak kita bilang, waduh terlalu ribet kita itu mau naik motor aja ribet harus pakai SIM, pakai STNK, pakai lampu hijau, lampu merah. Mau tinggal tinggal ngeng aja udah selesai kan gitu. Pernah nggak kita bilang kayak gitu? Nggak pernah kan? Pernah nggak kita berpikir kalau misalkan kita lagi keluar negeri, kita pikir wah keluar negeri itu ribet, harus pakai visa, harus pakai paspor, harus pakai izin apa dan lain sebagainya. Pernah nggak kita mengeluhkan hal itu? Kan pernah kan? Justru ketika kita tidak taat aturan, kita malah tambah terkekang. Kita nggak punya SIM, kita berjalan, tiba-tiba kita ditilang. Terkekanglah kita karena kita tidak taat aturan. Justru pada saat kita taat aturan, kita dikasih kebebasan. Bebas mau pergi kemanapun, mau naik motor kemanapun, bebas. Yang penting ada SIM, ada STNK, dan selainnya. Mau pakai mobil, SIM-nya tuh harus SIM A. Ya, itu dibedakan lagi di situ. SIM A, kita mau kemanapun, bebas. Kita punya paspor, mau keluar negeri manapun, bebas. Kita punya visa, yang penting ada izin, bebas. Coba. Dengan ketaatan kita diberi kebebasan. Tapi justru dengan tidak taat, kita malah tambah menyulitkan diri kita sendiri. Begitu pula syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah memberikan syariat untuk membebaskan manusia, bukan untuk mengekang manusia. Ya, bukan untuk mengekang manusia. Contoh, ketika seseorang belum menikah misalkan, ya dia belum menikah. Atau dia sudah menikah tapi melihat perempuan yang bukan mahramnya, bukan mahramnya. Ada satu perempuan misalkan yang tidak menggunakan pakaian yang tertutup. Terus tiba-tiba laki-lakinya itu ngelirik gitu ya, ngelirik lah ngelihat tubuh daripada wanita tadi. Lalu wanita tadi nggak bahwasanya lagi dilihatin sama laki-laki tadi. Apa yang akan terjadi? Ditampar lah, di apalah, kamu itu kurang ajar ya, pelecehan apa dan lain sebagainya. Wah, itu hanya kadang urusan lirikan saja itu bisa jadi masalah. Tapi ketika seorang sudah menikah, ya tentu ketika dengan pasangannya bebas melakukan hal apapun. Coba, lirikan itu justru mengekang. Tapi dengan taat kepada Allah akan ada kebebasan di situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu pula juga dengan beban kita, Allah nggak mungkin ngasih yang berat bagi kita. Tanamkan ke dalam diri kita bahwa beban yang Allah titipkan, ini adalah bentuk cara Allah untuk membebaskan kita dari seluruh belenggu-belenggu permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari.
Kesimpulan hukum fikih dari ayat ini adalah la wajiba ma'al ajiz wa la muharrama ma'ad darurah. Tidak ada kewajiban bersamaan dengan ketidakmampuan dan tidak ada keharaman bersamaan dengan kedaruratan. Nah, di situ. Jadi ya artinya ya kewajiban itu tidak ada berdasarkan apa namanya, kalau nggak mampu itu nggak mungkin di situ ya. Kalau misalkan nggak mampu ya tidak mungkin ada kewajiban di situ. Adanya kewajiban karena manusia mampu melaksanakannya. Nah, di situ ya. Lalu yang terakhir, disangkanya, diangkatnya dosa saat manusia melakukan kesalahan karena lupa atau tidak tahu, kecuali dosa-dosa tanggungan kepada sesama manusia, maka dia tetap berlaku. Nah, sebagai penutup teman-teman sekalian ya, kita lihat di ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ingat doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Ya Allah, kalau kami lalai, kalau kami lupa, tolong jangan jangan hukum kami ya Allah. Ini doa pamungkas sekali di akhir surat Al-Baqarah dengan segala macam syariat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Tapi Allah menyebutkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kalau kami lupa, ya Allah, kalau kami lalai, jangan hukum ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Orang sebelum kami sudah merasa berat ya Allah, tolong jangan berikan kepada kami ya Allah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Engkau tahu limit dari diri kami ya Allah. Jangan berikan beban yang sangat berat. Wa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu maaf. Dan Engkau mencintai maaf. Maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana. Ampuni kami ya Allah. Dosa kami banyak. Warhamna. Rahmatilah kami. Anta maulana. Engkau adalah pelindung kami. Fansurna al-qawmil kafirin. Tolonglah kami dari menghadapi kaum kafir yang secara langsung maupun tidak langsung menghantui dan mencoba untuk mengikis hati-hati kami. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. La tahtakir manduna kafali kulli syai'in maziyah. Saya kembalikan kepada Ustadz Ubaid, semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materi yang luar biasa, Masya Allah. Sangat-sangat bernilai dan semoga memberi manfaat untuk kami dunia dan akhirat. Teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom chat. Pertanyaannya hanya via tertulis saja ya, mohon maaf. Karena kalau via audio kami sulit untuk mengendalikannya. Baik. Mungkin Ustadz Zuddin mau melihat kepada pertanyaan ya Ustadz ya, berarti saya yang akan share screen. Tunggu sebentar Ustadz. Baik. Oh, sebentar. Ya Allah. Ya, teman-teman bisa tuliskan dulu di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Sebelum kita bacakan sesi tanya jawab, di sini kami juga menyampaikan terima kasih kepada sponsor dari acara ini, zsyariah.com, investasi tanpa riba, yang insya Allah sangat direkomendasikan di sini, berbasis dengan proyek transparan dan juga pure halal, insya Allah akadnya diawasi dan tidak ada problem-problem terkait pelanggaran syariat, insya Allah. Kemudian juga sponsor yang kedua adalah pakaian yang sekarang dipakai oleh pemateri kita, Ustadz Izzuddin. Nah, teman-teman ingin berpakaian dengan berpakaian seperti itu misalnya ya. Semoga juga ketularan ilmunya, ketularan Masya Allah, nikmat-nikmat luar biasa yang misalnya didapatkan dari para pemateri kita. Nah, semoga bisa juga jadi teman-teman. Buat teman-teman ya. Ini khawatir juga enggak? Takut enggak boleh menyebut ke Ustadz Izzuddin ya. Jadi, jadi sebenarnya ada yang chat itu di Instagram kan, ngechat di Instagram, Ustadz apakah ada pemateri yang belum menikah gitu kan, nanya
Di Instagram kita cari ternyata tinggal satu, teman-teman ya, yaitu Ustadz Izzuddin di sini Masya Allah. belum Dibongkar menikah. sama Semoga Ustaz. Allah mudahkan untuk beliau menikah ya. Doakan Ini insya langsung Allah. pada daftar nih Ustadz nanti. Oh gitu ya. Ya doakan tahun ini insya Allah. Insya Allah. Baik, ini hanya untuk anu saja teman-teman, mulatofah. Maksudnya untuk dengan beliau supaya kita lebih akrab. Oh ya Allah. Ustadz Izzuddin, untuk mengikuti kajian antum kan bisa lewat yang online ada ya? Ada Misalnya teman-teman ada yang ya mau lanjut, misalnya ikut ngaji dengan Ustadz Izzuddin, bisa secara online ada di mana Ustadz? di Namanya Imanpad Ustadz? ya. Jadi Imanpad, ada ya websitenya nggak Ustadz ya? itu ada websitenya nanti dibuka aja imanpad.id ya di situ Mm-mm. ada insya Allah antum cek aja di sana ada beberapa kajian-kajian di situ atau juga ada Oh kajian iya, bulanannya sebulan itu ada 3 kajian yang kita punya itu ya oke, sepekan ke pekan pertama kedua sama ketiga ya tentang sirah tentang tafsir tentang ilmu iya, munasabah yang tadi kita sempat singgung ya iya, tafsir tadabbur sama yang terakhir tentang khalaqah hadis. Nanti juga akan ada kelas-kelas yang lainnya, ada kelas tadabbur baik. Quran, ada kelas diving Ini ya zero. Ustadz ya, Ah ya itu. ini ya. Iya Baik, itu nanti benar. bisa ikutan kalau misalnya mau ikut kajian bersama Ustadz Izzuddin, salah satu pemateri dari Imanpad. Nah, saya takut salah nyebutnya, nggak bisa bahasa Inggris saya. Baik, pokoknya bisa ke situ. Nanti ada yang Insya Allah. online-online ya Ustadz ya, di situ ya Ustadz ya. Ada insya Allah. Yang offline di mana Ustadz lokasinya? Bagi yang misalnya mau Apanya? lanjut. Kalau yang Kalau offline yang kajiannya. offline itu memang biasa aja itu di Jakarta. Kalau yang Mm-mm. rutin ya itu di pekan ketiga itu ada di mana di Jakarta Timur di daerah Bambu Apus, Masjid Al-Falah Bambu Apus. Ya di situ ada. Lalu di daerah BSD itu di pekan kedua di hari Kamis di Masjid Al-Aqsa de Latinos di sana ada beberapa masjid lah Insya Allah nanti mungkin kalau misalkan teman-teman ngelihat di Instagram saya Insya Allah nanti ada saya update Ya, terus Insya Allah. silakan diketik nama beliau di Instagram nanti keluar situ ya, bisa di follow dari situ. Baik, kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab ya. Udah pada nanya banyak nih yang masuk pertanyaan. Mohon maaf kalau tidak terbaca semuanya, tenang saja, insya Allah nanti akan dijawab secara tertulis, insya Allah ya, walaupun tidak langsung, tapi masih butuh waktu. Tafadhol Ustaz, mungkin ada pertanyaan yang menarik untuk antum jawab terlebih dahulu, diprioritaskan. Baik saya coba lihat dulu ya tadi ada sebentar Masya Allah. Eh, nah ini menarik ini ya apa sebentar. Apakah bisa mencukupkan tafsir melalui aplikasi Al-Bahith Al-Qur'ani saja, Ustaz? Ini mungkin yang umum itu saja, di mana di aplikasi tersebut sudah tersedia banyak corak-corak kitab tafsir. Ya, untuk memudahkan itu Al-Bahith Qur'ani bisa. Ya, untuk Al-Bahith Qur'ani itu bisa. Tapi ya memang sekali lagi ya kita harus memilih gitu kan beberapa tafsir-tafsir referensi utama, misalkan contoh tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Ya, tafsir apa namanya? Tafsir ya, Fathul Qadir ya tergantung daripada level kita. Kalau misalkan level kita mungkin masih pemula, masih butuh lebih intens lagi di situ ya mungkin kita butuh tafsir-tafsir yang mudah-mudah saja. Kalau nggak salah tafsir As-Sa'di ada atau tidak ya kalau nggak salah itu. Saya nggak terlalu ngecek di situ. Tapi saran saya coba ke tafsir atau bari Ibnu Katsir ya atau Fathul Qadir itu bisa untuk jadikan sebagai referensi. Tapi kalau toh misalkan apa namanya kalau toh misalkan mau atau di sini ada juga tafsir Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin itu ada Aisarut Tafasir, tafsir As-Sa'di juga ada gitu. Itu tafsir As-Sa'di itu menjadi pijakan pertama ya, lebih nikmat di situ. Tafsir As-Sa'di itu sebagai pijakan pertama untuk mentadaburi awal-awal. Tapi kalau mau yang lebih mendalam lagi ya bisa At-Tabari dan Ibnu Katsir. Kalau misalkan mau yang birro'yi tapi melalui perspektif kebahasaan, saran saya tadi ya ada apa namanya At-Tahrir wa Tanwir. Tapi kalau saya kalau misalkan mau tahu yang lebih aplikatif yang tadi saya sebutkan, tafsir An-Nabulsi. Itu tadi ada yang nanya itu, ada terjemahannya atau enggak? Saya belum dapat terjemahannya. Tapi di websitenya beliau, tulis saja nabulsi.com itu kalau nggak salah, itu beliau sudah menyediakan tafsirnya secara online. Nah, secara online. Tapi kalau yang offline, kalau yang misalkan yang sudah cetakan itu sudah ada, tapi harganya mahal sekali memang. Saya waktu di Turki itu mau beli nggak jadi gara-gara harganya tuh mahalnya minta ampun. Dan di Indonesia pun juga lebih mahal lagi, luar biasa. Tapi kita nyari di websitenya itu kita dapatkan karena lebih aplikatif saja.
lebih aplikatif saja. Memang tidak sedalam tafsir-tafsir yang lain seperti atau bari enggak, tapi lebih aplikatif, lebih enak aja, lebih kekinian gitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Eh, ini kalau yang Al-Bahith Al-Qur'ani kan itu versi Arabnya ya Ustaz ya. Ya. Sebenarnya ada yang versi Indonesia, kalau nggak salah namanya tafsirweb.com, Hmm. apa ya? Iya, tapi saya lupa. Nanti teman-teman bisa coba dicek lagi. Seingat saya ini ya. Dan di situ udah banyak Ustadz yang versi tafsir-tafsir. Cuman saya lupa ya, nanti boleh kita share di grup lah buat teman-teman. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang lagi Ini, yang lain? ini Ustaz, ini ada yang masuk secara pribadi ini Ustaz, masuk Oh secara iya. pribadi ini. Waduh, jangan-jangan mau menawarkan diri Ustadz. Enggak, Kayaknya ini saya Ustaz, ini tidak beda tidak ini. tanggung jawab kalau nanti banyak yang DM antum ya. Enggak, ini pertanyaan Saya secara punya pribadi anak gitu terkait ya. Mau direct menikah gitu. message. Masya Allah. Ini menarik ini pertanyaannya. Izin tanya tadi Ustaz bilang hidup penuh plot twist ya. Ada yang sad ending, ada yang happy ending, ada yang dulunya ahli ibadah tapi akhirnya dia jadi ahli maksiat dan begitu pula sebaliknya. Gimana caranya agar hidup kita itu bisa berakhir happy ending? Baik. Pertama bahwa ya, pertama kunci utamanya itu konsistensi, konsistensi dalam beribadah. Ya, konsistensi dalam ibadah karena memang ya kita mendapatkan happy ending itu ya tentu dari mulai awalnya dan dari pertengahannya di sana. Ketika di akhirnya sampai ada plot twist sehingga menjadi sad ending atau kehidupan kita itu jadi jatuh, itu pasti karena ada sebab. Karena pasti ada sebab. Nah, sebab yang mengakibatkan seseorang menjadi jatuh rapuh itu kan karena dia apa? Karena pondasinya tidak terlalu kuat. Kalau pondasinya sudah terlalu kuat, ya sudah sangat kuat, maka otomatis ketika ditimpa dengan sebuah masalah, dia tidak akan ngefek. Paling ada gelitikan-gelitikan sedikit lah. Karena memang sifatnya dunia itu kan genit gitu ya. Dunia itu genit dan ngeselin kadang-kadang. Dunia itu kayak gitu. Ya, yang awalnya kita nyantai-nyantai saja, pengen hidup aman, ada aja yang dilakuin dunia itu buat genitin kita, buat ngeselin kita. Yang akibatnya kita itu yang awalnya pengen istiqomah jadi penuh dengan cobaan. Ya, itulah memang tipikal dunia dan setan itu kerjanya kayak gitu. Nah, jadi istiqomah. Yang kedua, cara istiqomahnya gimana? Ya cari circle yang baik. Ya, itu ya, circle bersama teman-teman yang ada di kajian ini tuh luar biasa sekali ya. Cari teman yang bisa mengajak kita ke dalam kebaikan. Itu tadi. Terus yang ketiga, jangan lupa doa. Ya, jangan lupa doa. Ibnu Umar itu berdoa, Allahumma ij'al sarairi khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah ibadah-ibadahku yang di waktu sendirian itu lebih mulia daripada ibadahku yang aku tampakkan di hadapan orang lain. Tapi jadikanlah ibadahku yang aku tampakkan di hadapan orang lain itu juga juga baik. Karena ibadah yang dilakukan sendirian itu menjadi karakter utama dari diri kita. Karena kalau misalkan karakter kita, kalau yang kita tampakkan kan kita penuh gimmick, penuh dengan tipu-tipu, ya dengan segala kepentingan kita. Tapi ketika kita sedang sendirian di kamar, overthinking, malam-malam, gelap-gelapan, wah itu baru ketahuan semua tuh sifat kita seperti apa. Jadi ala kulihal, coba fokuskan ke dalam diri kita waktu di apa namanya di waktu sendirian. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyebutkan utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Cari hatimu di tiga tempat. Cari hatimu di tiga tempat. Ada tiga destinasi untuk mencari hati kita. Yang pertama adalah inda sama'il Quran, ketika kita mendengarkan Al-Quran. Ketika kita mentadaburinya, ketika kita membacanya, itu adalah destinasi kita untuk mencari hati kita. Yang kedua adalah wafi majelis dzikir, di majelis-majelis dzikir atau di majelis-majelis taklim seperti pada hari ini atau ketika kita berada di kajian-kajian di offline. Nah, itu kita harus datang tuh di majelis taklim. Dan yang ketiga adalah wafi auqatil khalwah. Nah, ini di waktu-waktu kita sedang bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, me time sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala tiga. Nah, lalu Ibnu Mas'ud melanjutkan, fa illam tajidhu fi hadhil mawatin. Kalau engkau tidak dapati hatimu di tiga tempat ini, fadlub minallaha ayyamun 'alaika biqalbin. Maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala hati yang baru. Fa innahu la qalbalak. Karena sesungguhnya hatimu telah binasa. Kalau udah dengerin Al-Qur'an, nggak tergerak, waktu sendirian nggak tergerak, di majelis taklim nggak bergerak, langsung minta sama Allah, ya Allah, aku minta hati yang baru ya Allah. Kenapa? Karena hatiku yang sekarang ini sudah mati, sudah tidak bisa diisi lagi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Izin saya tampilkan share screen untuk teman-teman yang belum bisa berbahasa Arab. Memang beda ya Ustaz ya, bisa bahasa Arab dengan nggak bisa itu
Kalau kata-kata bijak katanya bahasa itu membuka dunia baru gitu. Insya Allah. Kita bisa bahasa Inggris kayak kita buka dunia baru bahasa Inggris gitu. Dan seterusnya. Nah, ini teman-teman namanya tafsirweb.com. Ini yang dipakai adalah tafsir-tafsir kekinian, maksudnya modern sehingga pendekatan bahasanya mudah, udah pakai bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang menarik di sini ada tafsir Ibnu Katsir juga tapi versi ringkas. Tafsir Profesor Wahbah Az-Zuhaili yang versi ringkas juga. Ini Syekh Faiz As-Sarih, ini salah satu peneliti yang banyak produktif ya di bidang tafsir zaman sekarang. Menarik karya-karyanya, teman-teman bisa cari tapi tentu berbahasa Arab. Dan tuh teman-teman bisa lihat sampai ke bawah cukup banyak bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa Arab lebih bagus pakai Al-Bahith Al-Qur'ani. Contoh Al-Bahith Al-Qur'ani misalnya yang kita pakai dalam referensi yang tadi kita pakai di presentasi, teman-teman. Antum bisa lihat di layar ini. Berapa banyak kitab itu yang dikelompokkan masing-masing. Luar biasa ini. Aplikasi pasti Ustadz Izzuddin ini juga pakai ini Ustadz ya. Iya, itu Semua referensi utama hampir itu, Masya semua Allah. penceramah pakai ini. Ini sih kita bocorin rahasia para penceramah ya. Pasti pakai ini. Jadi kalau website ini bubar juga ya, bingung. Merasa kehilangan banget ya. Merasa kehilangan Merasa banget. Udah kehilangan banget. book fair kita udah harus borong gitu kalau ini web bubar ini. Baik, itu bocoran para pemateri ya barusan teman-teman. Baik, Ustaz. Ada Baik. pertanyaan lain lagi mungkin Ustaz yang antum mau Mungkin cukup ya teman-teman ya cukup ya? karena mungkin Oke, udah karena malam sudah gitu malam kan ya. biar bisa istirahat gitu insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Izzuddin atas penyampaian materinya. Ini manfaatnya bisa bahasa Arab teman-teman. Itu investasi bukan hanya jangka panjang 1-2 tahun. Investasi sampai akhirat. Lebih daripada investasi harta. Harta kita meninggal, hartanya dibagi ke orang lain. Kalau ilmu kita meninggal, ilmunya terus mengalirkan pahala buat kita. Masya Allah. Kita tutup dulu teman-teman semua. Terima kasih jazakumullah khairan Ustadz Izzuddin. Teman-teman bisa mengikuti kajian Ustadz Izzuddin lewat Instagram beliau langsung, diketikkan aja nanti muncul nama beliau. Kemudian atau imanpath tadi ya, imanpath.id atau lewat Instagramnya. Kita tutup kali ini. Insya Allah kita berjumpa lagi dengan Ustadz Izzuddin di lain waktu dan kesempatan. Semoga Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin insya Allah insya Allah. Yang kita ingin tertarik itu sebenarnya antum membahas behind the scene kajian fatwa MUI itu kayaknya lebih Boleh behind the lah. scene-nya Zat. Hah? Boleh kapan-kapan insya Allah. Kapan-kapan ya. Kemarin Kan beberapa apa namanya masjid itu ada yang sempat minta gitu kan ya membuat bahas tentang fatwa MU itu diskusinya seperti di balik apa, layarnya. pembahasannya seperti apa, di balik layarnya itu apa, latar Hmm. belakangnya seperti apa. Wah itu sebenarnya seru sekali sebetulnya. Karena Kita itu yang muda-muda sehari-hari ini antum ya. istiqomah. Kita yang muda-muda ini harus banyak belajar lah sama yang senior-senior di situ, insya Allah. Baik Ustaz, Pahalanya jazakumullah di sana. khairan. Kita tutup teman-teman semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. File presentasi barusan akan bisa diakses di website kursuskuba.com buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Ustaz Izzuddin, Masya Allah, Jazakumullah barakallahu khairan fiik. teman-teman Naam, sekalian. Izin, jazakumullah khairan. saya Naam pamit Ustaz, dulu ya. monggo Ustaz, Istirahat barakallahu semuanya. fiik. Naam. Assalamualaikum. Bagi yang bertanya apakah daurahnya udahan, masih ada lanjut di pekan depan dan pekan depannya lagi. Jadi tinggal 3 materi. Jadi daurah ini tinggal 3 materi, yaitu sirah Nabi, fikih dan hadis. Ya, dan ini dilakukan di setiap akhir pekan. Jumat, Sabtu, Ahad. Ustaz, tapi kan tabrakan dengan Agustusan gitu ya. Ya kan tidak full time ya ini daurahnya. Jadi teman-teman misalnya ada yang acara Agustusan, ya monggo silahkan. Nanti lebih bagusnya lagi Agustusan diisi dengan mengkaji ilmu. Tentu saja lebih bermanfaat, lebih barokah, lebih banyak pahalanya insyaallah. Kita tutup teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.